Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini Jumat 14 Februari 2025, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya Pendeta Esti Widyastuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem. Tema dalam embun pagi saat ini adalah tentang hidup dalam takut akan Allah. Berdasarkan 1 Petrus pada pasal yang pertama di ayat 17 sampai dengan pasal 2 ayat 1. Mari kita siapkan hati, merendahkan hati kita juga di hadapan Tuhan. Di dalam doa, kita bersama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau berikan kami waktu dalam kesempatan untuk terus berserah kepadamu. Mengawali hari yang Kau beri, kami belajar untuk memberikan diri kami sepenuhnya di dalam bimbingan Tuhan. Berserah mendengarkan, merasakan, dan memahami firman-Mu. Hingga firman itu mampu kami perjuangkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan setiap waktu. Dalam Tuhan Yesus, kami berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari bersama kita melihat bagian dari surat Petrus yang pertama atau 1 Petrus pasal 1, dimulai di ayat 17 sampai pasal 2 ayat yang pertama. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan untuk memahami, merasakan, dan melakukannya. Sahabat Petra yang terkasih, sebagaimana tadi, tema kita adalah hidup dalam takut akan Allah.
Yang pertama, kita akan merasakan tentang hidup. Apa sih hidup itu? Saya percaya setiap kita punya permenungannya tentang hidup. Ada yang mengatakan, ya hidup itu berarti bernafas dong. Beraktivitas, melakukan sesuatu, begitu ya. Ada juga yang mengatakan hidup itu adalah pemberian loh. Kita diberi secara cuma-cuma. Lalu ada yang mengatakan, hidup itu juga kesempatan loh. Karena kita yang sudah diberi kehidupan itu diberikan waktu untuk tidak hanya menerima tetapi melakukan banyak perbuatan yang baik dan berkenan pada Tuhan. Saudaraku, sahabat Petra yang terkasih, ya beragam pemahaman tentang hidup. Dan demikianlah hidup. Hidup adalah anugerah. Sebuah pemberian dari Tuhan karena cinta dan kasih-Nya pada kita manusia yang penuh dosa dan kelemahan tidak ditinggalkannya, tapi justru diberikan kehidupan. Direngkuhnya dengan segala kasih. Nah, kalau kita yang penuh dosa sudah diberikan waktu kesempatan dalam kasih dan kemurahannya di kehidupan ini, lalu kita mau ngapain? Apakah diam saja? Ya sudahlah, kan diberi, ya sudah diterima saja untuk diri kita. Tentu panggilannya bukan hanya menerima, namun juga membagikan apa yang kita terima, menceritakan apa yang sudah kita rasakan di dalam kehidupan yang kita jalani. Dan dalam menceritakannya itu, dalam melakukan kehidupan yang sudah Tuhan berikan itu, kita diingatkan dengan istilah tadi, takut akan Tuhan Allah. Kok aneh ya, hidup dalam takut akan Tuhan Allah ya? Apakah itu berarti dalam menjalani dan menceritakan segala kebaikannya itu kita jauh dari Dia? Menjauh dari Dia karena rasa takut kita? Justru saudara, takut akan Tuhan Allah itu akan membawa kita untuk kemudian belajar dan belajar apa ya yang Tuhan kehendaki di dalam hidup yang saya jalani ini. Takut akan Tuhan bukan berarti takut bahwa kita lalu akan jauh darinya karena Dia akan menghukum kita oleh karena kesalahan kita. Bukan demikian. Melainkan takut akan Tuhan ini adalah sebuah rasa hormat karena kita menghargai dan mengasihi Tuhan yang memberikan kehidupan. Kita menghargai dan mengasihi Tuhan, Sang Sumber kehidupan kita. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesadaran untuk menjalani kehidupan yang berkenan pada Tuhan bukan karena takut akan hukuman atau keinginan untuk melakukan amal baik. Keinginan untuk menjalani kehidupan yang berkenan adalah salah satu bentuk konkret dari kesadaran kita akan siapa kita ini, identitas diri yang berasal dari anugerah Tuhan Allah di dalam dan melalui salib. Jangan sampai melupakan siapa diri kita, apa yang telah Allah kerjakan agar kita beroleh kekuatan untuk menjalani hidup yang berkenan kepadanya. Hidup dalam takut akan Tuhan itu berarti hidup yang mengarahkan diri kita, membawa kita menghormati segala
yang diberikan Tuhan Allah pada kita dan berelasi dalam cinta kasih-Nya. Menghormati Tuhan Allah berarti menghormati sesama, memperlakukan orang lain dengan penuh hormat dan menghargainya. Semua orang yang beragam yang ada di dalam relasi hidup kita, dan juga mengasihi semua orang yang ada di dalam hidup kita juga. Hidup dengan kesadaran bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Allah. Hidup dalam rasa hormat pada Tuhan Allah. Hormat pada Sang Sumber kehidupan yang menganugerahkan hidup bagi kita anak-anaknya. Menghargai kehidupan pemberiannya, menggunakannya dengan baik dan bertanggung jawab untuk mampu menjadi berkat bagi kehidupan di sekitar kita. Takut dengan rasa hormat, menjalani hidup sehari-hari dengan baik, dengan benar, dan penuh tanggung jawab. Saudara-saudaraku, sahabat Petra yang terkasih, maka dari sabda Tuhan ini, saya dan saudara terus diingatkan, jalani hari-harimu dengan penuh rasa syukur. Karena apa yang kita miliki adalah kehidupan dari pemberiannya yang penuh dengan cinta kasih. Dan isi dengan baik serta bertanggung jawab sebagai makna takut akan Tuhan, yaitu menghormatinya, mengasihinya dengan cara menghormati dan mengasihi kehidupan yang sudah Dia berikan. Selamat menjalani hari-harimu dengan penuh cinta kasih dan rasa syukur, menjadi berkat bagi kehidupan ini. Tuhan senantiasa mengasihi kita, Dia merengkuh dengan segala kebaikan-Nya, dan Dia menjadi sumber pertolongan yang sejati. Kita akan akhiri embun pagi pada hari ini, dan mari kita berdoa. Engkaulah sumber kehidupan kami ya Tuhan, berserah penuh kepadamu di antara kerapuhan diri. Merasakan kehadiran-Mu yang terus mencurahi kami dengan roh cinta kasih dan kebaikan, yang mampu menolong kami untuk hidup dalam takut akan Engkau. Takut yang membawa kami dalam rasa hormat dan syukur, karena Engkaulah yang telah memberikan kehidupan, sehingga kami mampu menjadi saluran berkat bagi kehidupan di sekitar kami. Kami rapuh dan tak berdaya, tapi kami dimiliki oleh Tuhan Allah yang mengasihi dan merengkuh kami untuk membuat kami kuat dan terus berpengharapan menjalani hari-hari yang Kau berikan. Maka hanya di dalam Engkau ya Tuhan Allah sumber kehidupan ini, dalam karya cinta dan kasih Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah embun pagi pada hari ini, Jumat 14 Februari 2025, dan kita terus bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan dalam sabda firman-Nya. Kiranya sabda Tuhan mampu memberikan hikmat, kekuatan, penghiburan bagi kita untuk menjalani hari-hari yang Tuhan berikan dengan penuh rasa syukur. Saya, Pendeta Esti Widya Stuti, Pendeta Jemaat Gereja Kristen Jawa Pakem, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Dan sahabat Petra yang terkasih, selamat mengasihi orang lain hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati.